Well, hello, hello. Ketemu lagi sama aku. Ketemu lagi. Ini lanjutin tadi ya. Kita mau ngecek siapa sih jodohnya kamu ini. Jodohnya kamu ini siapa? Dan dia ini berfungsi apa ini? Karakternya kayak gimana? Ciri fisiknya kayak gimana? Karakter, ciri fisik. Terus mungkin zodiaknya juga, ya. Terus kita mau lihat fungsinya dia datang itu apa ke dalam kehidupan kamu, ya. Karakternya, fisiknya, fungsinya dia ada itu apa. Ya nggak sih? Penting gitu. Menarik banget ya, padahal tadi nggak nyangka loh hasilnya bakalan kayak gitu. Yang pasti memang ini menjadi bagian dari ini ya. Menjadi bagian dari perjalanan transformasi kamu tadi. Kayaknya akan aku taruh di sini dulu deh biar kamu tahu. Dan aku baru ngeh ini tuh beneran kayak yin and yang, female and male. Jadi kehadiran nih orang ini nyimbangin kamu banget ya. Makanya bisa dibilang jodohnya kamu. Jodoh entah udah ketemu gitu loh. Jadi pasangan cinta atau kerja atau bahkan mungkin saudara. Mungkin banget. Coba kita perdalam ya. Dia ini karakternya seperti apa? Terus ketemunya di mana? Fungsinya apa? Dia karakternya kayak gimana ya? Di sini ada building blocks. Jadi dia udah punya prinsip. Jadi bukan yang mentah ya. Bukan anak kecil lagi, bukan orang yang baru lahir kemarin gitu. Jadi dia udah punya prinsip sendiri, dia sudah tahu apa yang dia mau, dan dia tahu kehadiran dia ke dalam kehidupan kamu ini banyak memberikan manfaat, banyak memberikan feedback ya. Dia ini bisa ngasih nasihat nih, cukup dewasa juga, dan dia tuh kayak udah setengah jalan gitu. Jadi kamu sama dia itu punya value yang bisa kamu terima. Dia punya nilai ya, punya nilai jual yang tinggi di sini. Dia pun juga punya boundaries, jadi kamu nggak bisa sembarangan mempermainkan dia atau ngeremehin dia ya. Di sini ada Seven of Swords. Dia orangnya cukup secretive, jadi kayak cukup bisa nyimpan rahasia. Nggak semudah itu terbuka juga sama kamu. Bisa menyimpan isi hati, ya. Nggak gampang bocor juga, pinter nyimpan rahasia dia. Lalu ada Page of Wands. Orangnya juga mau belajar. Kemungkinan memang lebih muda daripada kamu, tapi walaupun lebih muda bukan berarti dia anak kecil ya. Jadi dia tetap dewasa, punya kelebihannya yang memang kamu nggak bisa abaikan. Karena dia langsung lengkapin kamu sih di sini ya. Kalian tuh tektokannya enak banget, beneran kayak yin and yang gitu loh, yin and yang di sini, dan saling lengkapin jadi satu kesatuan. Dan dia ini bisa ngelola uang ya, dia juga mungkin punya bisnis, dia bisa ngelola uang dengan baik, hokinya juga gede. Kayak ada yang kebuka sih. Enggak deh, aku tadi salah lihat mulu deh. Terus sini ada Page of Swords ya. Dia orang yang mau belajar, komunikatif juga. Jadi bukan yang pendiam, maunya dimanjain terus, maunya dilayanin terus. Enggak, dia aktif kok. Dia komunikator yang baik ya. Dan orangnya tuh mau belajar. Dan kayaknya dia tuh sering jalan-jalan ya. Jadi mau diajak kemana-mana gitu. Mau diajakin usaha, mau diajakin susah, mau diajakin belajar. Dan orangnya tuh nggak menendam dia tuh. Ya, orangnya juga optimis. Orangnya mau diapain aja gitu. Diajakin ini hayu, diajakin itu hayu, mau belajar juga. Orangnya juga di depan sih kayaknya nggak kenapa-napa, tapi dalam hati tuh dia banyak yang ingin dibicarakan ya. Jeleknya sih itu sih kadang. Jadi kayak mesti deket dulu. Dia tuh harus mesti dijamin kalau dia ada di posisi yang aman, dia bisa percaya sama kamu, baru dia bisa ngungkapin isi hati dia yang sebenarnya gitu. Terus kita mau lihat fungsi dia datang ke dalam ngomong ribet banget ya, ke dalam kehidupan kamu. Aku hari ini sudah terlalu banyak ngomong ya guys, jadi kayak rada-rada berlibet aku tuh. Coba ya, fungsi dia datang ke dalam kehidupan kamu nih apa? Kenapa dia datang? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Selain untuk nyimbangin kamu juga ya. Ini bagus banget kartunya kebalik, jadi dia ini akan ngasih hoki, akan memutarbalikkan situasi kamu yang mungkin kurang uang,
mungkin kamu punya utang, dia hadir untuk membalikkan situasi tersebut. Iya, bisa memberikan kebahagiaan juga secara personal terutama ya. Luka-luka kamu, luka-luka batin, inner child kamu yang terluka itu tuh disembuhin sama dia. Kehadiran dia itu bisa nge-trigger kamu untuk bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Dari dia pun juga secara tidak langsung tidak langsung juga ikut nyembuhin lukanya sendiri juga. Tapi kamu yang banyak ketolong sih daripada dia yang ketolong ya. Dia juga ini tipe yang mendorong kamu untuk terus maju ke depan. Kadang terkesan terburu-buru, tapi kamu membutuhkan dorongan ini sehingga kamu menciptakan progres atau kemajuan, karena belakangan tuh kamu udah banyak nunda ya. Antara nunda atau memang ketunda, bukan karena keinginan kamu, tapi kehadiran dia ini bisa mempercepat proses semuanya. Seru banget. Kita lihat ke ciri fisiknya ya. Sebentar, kita lihat situasinya tuh gimana kamu bisa ketemu sama dia. Ini ada Eight of Coins, jadi kamu ketemu sama dia ketika kamu sedang belajar menaikkan skill kamu, menaikkan kemampuan atau experience kamu. Bisa juga ketika lagi kerja, bisa sih ketika kamu lagi ngumpulin duit ya. Tapi kebanyakan memang ketika kamu lagi nambah skill, ketika kamu lagi belajar. Belajarnya bisa macam-macam, beneran kuliah, atau ketika kamu lagi ambil kursus, baca buku, apapun itu. Makanya sambil nunggu orangnya datang, kamu mendingan dari sekarang merencanakan untuk itu deh, nambah ilmu lagi. Lalu di sini Two of Wands, ya ketika kamu sedang berencana sih, dalam keadaan santai ya, nggak lagi stres juga. Belajarnya pun misalnya ketemu ketika lagi belajar tuh lagi nggak stres gitu, jadi bukan ketika lagi ujian juga atau lagi dapet sidang gitu ya. Iya, nanti dia datang dengan sendirinya. Jadi kayak bukan kamu yang nyari. Jadi ntar dia datang sendiri, entah gimana caranya, entah dikenalin atau dia yang tahu atau minta diajak kenalan sama kamu. Tapi kehadiran orang itu kayak datang sendiri, menawarkan dirinya ke hadapan kamu gitu loh. Seru banget. Coba kita lihat ciri fisiknya ya. Dia orang Australia atau fisiknya itu kayak kebule-bulean gini ya, Caucasian gitu. Dia orang Australia, bule-bule begini atau memang punya background yang berhubungan sama Australia. Ya, background di sini bukan berarti keturunan, tapi bisa juga kayak pernah kuliah di sana, kerja di sana. Matanya hijau. Atau misalnya coklat tuh juga coklatnya cantik ya. Dia juga suka uang. Terus dia lembut atau literally perempuan, laki-laki perempuan, dia lembut. Laki-laki pun dia cenderung lembut ya, soft spoken. Bibirnya warnanya merah. Jadi mungkin nggak perokok ya. Ya itu kan coklatnya bagus, warnanya hazel eyes. Warna hazel. Blonde. Jadi warna rambutnya terang ya. Bisa beneran alami pirang atau mungkin coklatnya juga terang. Pokoknya warnanya terang. Warna rambutnya. Sebagian dari kalian juga kayak botak atau kayak nggak ada bulu ya. Terus juga cakep. Make up sini tuh cakep nih. Cakep dia, memperhatikan penampilan, suka make upan juga, mau cewek atau cowok. Fitur wajahnya juga tajam ya, sharp gitu tuh bentuk mukanya, V gitu tuh wajahnya, V. Terus matanya rada-rada sayu begitu ya kan, droppy eyes, rada-rada sayu kayak ngantukan gitu loh. Sensual juga bahasa tubuhnya, jadi badannya cakep juga ya. Bahasa tubuhnya sensual gitu. Rambutnya juga style, jadi nggak sederhana banget. Ada stylenya. Giginya juga rapi, senyumnya manis. Mungkin suka pakai topi juga. Atau suka di outdoor ya dia itu artinya. Gila, kamu dapat 2 kali kartu hazel ya. Jadi matanya tuh cantik sih. Matanya cantik banget di sini. Itu. Kalau kapannya tadi kan udah kebaca ya di video sebelumnya. Jadi yang belum nonton bisa nonton video yang sebelumnya dulu. Aku cantumkan di bawah, description box bawah. Kapannya udah. Terus tadi zodiaknya juga udah. Tapi tuh zodiaknya ini sih, zodiaknya kamu ya sebagai penentu. Coba kita cek zodiaknya dia nih ya.
zodiak orang ini. Ini Mars Pluto nih Aries, kok Aries sih, Scorpio. Bisa jadi Scorpio. Leo. Aku ngambil 6 aja ya. Terus ini Virgo Gemini. Gemininya kuat banget nih. 2 kali keluar. Aquarius lagi. Aquarius Capricorn. Lalu Cancer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah 7. Cancer. Gitu deh. I think that's all from me ya. Udah kebaca semuanya ini. Dan kamu bisa expect tadi ya di video berikut sebelumnya aku udah sebut. Kurang lebih sampai kayak 2 bulan ke depan. I think that's all ya. Tolong kabarin aku kalau misalnya ini udah kejadian. Kapanpun kalau nonton video ini ya. Jadi di save channel aku nih. Di pin videonya. Jadi nggak kehilangan. Okay? I think that's all. Jangan lupa untuk support aku dengan di like, comment, subscribe ya. Yang belum subscribe, please subscribe. Yang sudah, terima kasih. Kalau kalian ada ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung tulis aja komen di bawah ya. Dan yang mau konsultasi pribadi, langsung DM juga ke Instagram aku. Okay? I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Stay safe. Love you.